Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Apa kabarnya? Doa dan harapan kami tentunya kita semua terpelihara dalam kasih setia Tuhan dan dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan warta informasi kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Pada hari Kamis akan diadakan persetujuan doa lewat akun Instagram GP Kris Kelapa Gading. Dan doa akan dilakukan lewat IG Live. Bapak Ibu bisa mengikuti akun Instagram GP Kris Kelapa Gading dan kita akan berdoa bersama-sama dengan penuh iman kepada Tuhan pada hari Kamis pukul 7 malam. Dan pada hari Sabtu ada 3 kegiatan yang akan berlangsung. Pada pukul 16.00 akan ada katekisasi dan pukul 17.30 akan ada persetujuan remaja dan pukul 19.00 akan diadakan persetujuan pemuda. Dan kita berdoa semuanya berjalan dengan baik dan menjadi berkat buat jemaat sekalian. Pada hari Minggu pukul 9 kita mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk beribadah bersama-sama dalam sekolah minggu. Tertanamkan iman kepada anak-anak kita dari mereka kecil mengenal akan Tuhan. Dan pukul 10.30 kita masuk dalam ibadah bersama-sama lewat akun YouTube GP Kris Kelapa Gading. Komisi Wanita mengadakan persekutuan hanya pada Jumat pertama setiap bulannya. Terima kasih buat kita semua yang mengikuti kegiatan gereja selama sepekan ke depan ini. Dan mewakili hamba Tuhan dan para diaken, kita juga menyampaikan terima kasih atas setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan sehingga gereja dapat tetap eksis dan terus melanjutkan pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing sebelum kita mulai ibadah kita. Baik, saya kena percaya setiap kita telah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Beberapa waktu lalu ada satu kutipan yang diberikan oleh Bapak Gembala kita berbunyi demikian. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu percayalah kepada Allah dan Ia akan melenyapkan segala ketakutanmu. Dengan iman kita tahu bahwa kita dapat mempercayai Allah sepenuhnya karena Dia adalah Yesus, sobat kita yang sejati. Kita boleh bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Di tengah menjalani hari-hari kita yang penuh mungkin dengan pergumulan, kita percaya Dia Yesus yang senantiasa mengasihi kita dan mendengar seru doa kita.
Yesus sobat yang sejati. Naikkan pujian ini dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, bila hatiku gelisah, percumalah benarlah bersandar pada Yesus, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan, bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, ku tak akan putus asa. Pada Tuhan berseru dan Tuhan berseru, tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Musik muji Tuhan. Yang baik yang ketiga. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah menolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah lewat. Kami percaya kalau kami boleh datang kepada Tuhan hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih karena kami punya Yesus, sobat yang sejati. Kami boleh datang kepada Tuhan apa adanya, membawa semua pergumulan kami, keluh kesah kami, bahkan mungkin kesusahan kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, pemulihan, jalan keluar bagi setiap kami yang membutuhkan. Pagi hari ini kami mengakui segala dosa, kesalahan kami, karena tidak ada satupun yang luput di hadapan Tuhan. Engkau menyucikan kami, melayakkan kami untuk datang kepada Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh bersekutu di dalam perjamuan kudus yang mengingatkan akan karya Tuhan di atas kayu salib yang tiada ternilai,
menyelamatkan kami dari orang berdosa kepada keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang beribadah dimanapun kami berada. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa mengawali kebaktian kami dari awal ini sampai dengan selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan iman dalam Yesus kita percaya kita telah dimenangkan dari maut, dari iblis, masuk dalam keselamatan. Dan dengan iman kita tahu kita diberikan kuasa untuk menanggung segala perkara bersama dengan Kristus. Ku diberi kuasa. Akan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan yang besar. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Raja segala raja.
Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema bulanan kita pada bulan Oktober ini adalah tentang iman yang berakar. Dan pada konteks hari ini kita akan belajar bagaimana iman itu harus terus-menerus dibangun di atas Kristus, semakin kokoh dan terus berakar dengan kuat. Pada bulan lalu, Pak Gembala Mukse Ipin juga dalam khotbahnya pernah menjelaskan, mengilustrasikan iman itu seperti otot-otot rohani. Dan pada saat pandemi inilah iman tersebut sedang dilatih semakin kuat dan semakin teguh. Meskipun kita tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin pergumulan yang silih berganti, mungkin doa yang belum dijawab oleh Tuhan, dan mungkin begitu banyak hal yang di luar akal pikiran manusia yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tahu Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Dan dengan iman kita tahu kita terus mengharapkan pertolongan yang datangnya hanya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia adalah jawaban hidup kita. Mari siapkan hati kita terima berkat firman Tuhan dan menyambut perjamuan kudus hari ini. Tandaikan pujian jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku
semua mungkin bagi Tuhan. Dengan iman kami tahu Yesus jawaban hidup kami. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat dan pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang terbaik Tuhan sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Ya Tuhan, tidak ada hal lain lagi yang kami ingin dengar selain daripada kebenaran firman Tuhan yang Kau boleh taburkan di tengah-tengah kami pada hari ini. Di tengah-tengah dunia yang begitu berat dan yang begitu penuh dengan perjuangan hari-hari ini, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah yang memimpin kami. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Dan apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Engkau. Karena segala hal tidak ada yang sulit bagi Tuhan ketika Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, siapkan hati kami seperti tanah yang baik untuk ditaburi dengan kebenaran demi kebenaran, sehingga isi hati maksud-maksud Tuhan yang begitu indah boleh Kau sampaikan bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita boleh kembali untuk merenungkan dan melanjutkan tema bulanan kita, yaitu iman yang berakar. Dan hari ini seri yang ketiga. Nah, seri yang ketiga ini kita bicara secara khusus ya, bagaimana membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Ya, bagaimana membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Saudara-saudara, pertanyaannya yang harus kita jawab hari ini adalah bagaimanakah saya bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus? Ya, kita tidak akan membahas analogi-analogi tentang pohon lagi, juga tidak akan membahas tentang analogi tentang akar, tapi kita langsung melihat bagaimana cara kita membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Saudara-saudara, hari ini saya hanya punya dua poin untuk kita, atau dua kebenaran, yang di dalam setiap poin itu ada kebenaran-kebenaran yang lain. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita harus mengutamakan kehidupan batin di dalam Kristus daripada penampilan luar. Ini yang pertama. Ya, kita mesti mengutamakan kehidupan batin di dalam Kristus daripada penampilan luar kita, saudara-saudara. Saya bawa kita membaca satu bagian dari Lukas 11 ayat 39. Lukas 11 ayat 39 berkata begini, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saudara-saudara,
Ini satu ayat yang luar biasa ya. Banyak orang yang tidak bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Kenapa? Karena prinsip mereka terbalik. Ya, mereka lebih mengutamakan penampilan luar daripada kehidupan batin mereka. Saudara-saudara, ini suatu prinsip yang harus kita hati-hati, saudara-saudara ya. Nah, Tuhan Yesus sengaja menegur orang-orang Farisi di sini. Ya, kenapa? Karena orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mengutamakan penampilan luarnya, tapi kehidupan di dalam batinnya itu diabaikan. Sehingga mereka kelihatan dari luar itu bersih seperti pinggan, ya, bersih sekali. Tetapi di dalam batin mereka begitu kotor, saudara-saudara ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang lebih mengutamakan penampilan luar, gitu ya, tapi di dalamnya, dalam batin mereka diabaikan. Nah, dari luar mereka seperti orang yang nampak beragama, taat beragama, gitu ya, rajin ibadah, rajin puasa, rajin ke gereja atau ke sinagog, gitu ya. Mereka begitu nampak sangat taat beragama, tapi sebenarnya di dalam batin mereka itu penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan penipuan, kemunafikan, penuh dengan kesombongan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, mungkinkah orang seperti ini bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus? Saudara, saya mau kasih tahu, tidak mungkin. Ya, orang yang mengutamakan penampilan luar dan mengabaikan kehidupan batinnya, dia nggak mungkin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, sekalipun kita itu hidup berpuluh-puluh tahun sudah mengikut Yesus, ya, bahkan kita ini seumur hidup mengikut Yesus. Tapi kalau prinsip ini terbalik, engkau mengabaikan kehidupan batinmu dan kau mengutamakan penampilan luar, saudara-saudara, ini sulit sekali iman kita bertumbuh, sulit sekali iman kita berakar, dan iman kita akan menjadi kerdil. Kenapa? Karena prinsipnya terbalik, saudara-saudara ya. Nah, karena itu yang menarik adalah kita mesti mengutamakan kehidupan batin kita daripada penampilan luar kita. Nah, bicara tentang kehidupan batin, saudara, ya, kita ada 4 hal yang harus kita ketahui tentang kehidupan batin. Yang pertama, kehidupan batin itu selalu memiliki pola dari dalam keluar, saudara ya. Kalau saya boleh katakan, pola daripada kehidupan batin itu dia dari dalam baru keluar, gitu. Bukan dari luar ke dalam, enggak. Kehidupan batin itu selalu polanya dari dalam itu keluar, ya. Nah, kehidupan batin itu sangat penting, saudara-saudara. Karena kehidupan batin itu berada posisinya di dalam, bukan di luar, ya. Kalau kehidupan batin kita beres, maka kehidupan luar kita juga beres. Kalau kehidupan batin kita nggak beres, maka hidup luar kita juga nggak beres. Jadi kehidupan batin itu sangat menentukan, ya kan? Sangat menentukan apa yang di luar, ya. Jadi kalau polanya dari dalam keluar, maka yang harus kita utamakan mestinya kehidupan batin kita, bukan kehidupan luar kita. Nah, iman kita ada di mana? Iman yang dibangun supaya berakar itu adanya di batin, ya. Iman kita itu adanya di batin kita. Karena itu iman adalah bagian dari pergumulan batin kita, bagian dari kehidupan batin kita. Karena itu ini harus menjadi sesuatu yang utama. Kalau kita nggak utamakan ini, maka iman kita nggak mungkin berakar di dalam Kristus. Yang kedua, ya, yang kedua tentang kehidupan batin. Yang kedua, kehidupan batin itu selalu merindukan yang namanya kebersamaan bersama Tuhan, ya. Ini ciri daripada kehidupan batin. Kalau seseorang punya kehidupan batin yang baik, maka kita bisa lihat satu ciri ini. Dia selalu merindukan kebersamaan dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Dia seperti orang yang baru mengenal Tuhan, sehingga dia dikenal dengan kasih yang mula-mula. Mereka biasanya antusias gitu ya. Mereka biasanya menggebu-gebu mengikut Tuhan, sehingga kelihatan haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan. Wow,
Waktu dulu kita percaya Tuhan atau kita mendengar kisah-kisah orang yang beriman pada zaman dulu itu luar biasa. Mereka di kampung ke gereja itu jalan kaki bisa sejam 2 jam, saudara ya. Walaupun ada badai, ada hujan, ada terik matahari, mereka tetap jalan kaki sampai di sana. Ya, bahkan berjalan berkilo-kilo, mereka tetap pergi. Nggak ada halangan bagi mereka, nggak ada rintangan bagi mereka. Tapi zaman sekarang, zaman yang begitu mudah gitu ya, kadang-kadang terbalik ya. Kita tinggal duduk di mobil kadang-kadang gitu ya, atau gereja tinggal di cuma di sebelah rumah kita gitu ya. Itu pun kita nggak pergi gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat, berarti ini orang nggak punya kehidupan batin yang baik. Orang kalau punya kehidupan batin yang baik, dia selalu merindukan kebersamaan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah, lewat berdoa dan sebagainya. Saudara, Daud pernah berkata begini di dalam Mazmur 51 ayat 14. Daud berkata begini, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara-saudara, ini pernyataan Daud yang luar biasa. Ya, Daud tahu kalau ia sampai kehilangan kerinduan akan Tuhan, kalau dia sampai kehilangan kegirangan akan Tuhan, itu akibatnya bisa fatal. Ya, karena itu dia minta supaya kehidupan batinnya ini jangan sampai kehilangan kegirangan akan Tuhan, gitu ya. Nah, kita pun sama, saudara ya. Kalau engkau sudah kehilangan kerinduan di dalam batinmu akan Tuhan, wah itu satu hal yang susah, yang membuat engkau susah untuk bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, ya, bagian ketiga tentang kehidupan batin. Ya, yang ketiga adalah kehidupan batin itu selalu memperbaharui komitmen kita kepada nilai-nilai kerajaan Allah yang bersifat kekal. Ya, jadi kalau kita punya kehidupan batin, maka itu akan selalu memperbaharui komitmen kita kepada nilai-nilai kerajaan Allah yang bersifat kekal, saudara-saudara. Ya, nah kehidupan batin itu orientasinya kemana? Saudara, kalau kita melihat ke dalam kehidupan batin manusia, maka kehidupan batin seseorang itu selalu berorientasi kepada Allah, gitu ya, kepada yang sifatnya kekal, berorientasi pada hal-hal yang namanya kerajaan surga yang berkaitan dengan nilai-nilai yang kekal. Beda dengan kehidupan luar kita, kehidupan fisik kita. Kehidupan fisik kita, kehidupan luar kita selalu berorientasi kepada dunia ini, ya, kepada materi, ya, kepada fisik, ya, atau materi yang ada di dunia ini. Tapi kehidupan batin itu selalu berorientasi kepada kerajaan Allah, kepada hal-hal yang bersifat kekal, saudara-saudara. Ya, karena itu kehidupan batin itu begitu penting, sebab disinilah iman kita terus berakar di dalam Kristus. Nah, kalau kehidupan batin kita baik, maka itu akan terus memperbaharui komitmen kita. Nah, ada nggak kita berkomitmen kepada Tuhan atau kita berkomitmen kepada dunia ini? Di situ kita bisa lihat kehidupan batin seseorang kayak apa, gitu ya. Nah, yang keempat tentang kehidupan batin itu selalu mengembangkan kehidupan dan pengenalan akan Kristus. Ya, kalau betul kehidupan batin Bapak Ibu baik, maka ciri yang keempat adalah engkau akan terus punya pengembangan kehidupan batin itu tentang pengenalan akan Kristus. Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, ya, dia bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, di sini kita melihat obsesi kehidupan batin Paulus itu apa? Obsesi kehidupan batin Paulus itu tuh ada 4, saudara. Obsesi kehidupan batin Paulus, pertama dia ingin mengenal Yesus. Dia ingin mengenal Dia lebih dalam. Yang kedua, dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, dia ingin mengenal persekutuan dengan penderitaan Kristus. Dan yang keempat, dia ingin menjadi serupa dengan Kristus, baik dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara, saya nggak tahu apakah kita punya obsesi
kehidupan batin seperti Rasul Paulus. Makanya jangan heran kalau Rasul Paulus ya, yang dulunya seorang penganiaya Kristen, ya, seorang yang pembenci Kristen, dia nggak percaya Yesus, ketika dia diselamatkan, wow, dia menjadi seorang yang luar biasa. Kenapa dia begitu cepat sekali berakar di dalam Kristus? Karena dia memelihara kehidupan batinnya. Nah, saudara-saudara, biarlah ini menjadi pergumulan kita. Ini yang pertama, ya, untuk membangun iman yang berakar di dalam Kristus, ya, kita harus mengutamakan kehidupan batin kita daripada kehidupan luar kita. Saudara, sederhana, tapi ini prinsip penting, ya. Saya nggak tahu yang mana engkau pelihara selama ini, yang mana yang engkau utamakan. Ya, jangan-jangan yang kita utamakan adalah kehidupan luar kita. Wah, kita begitu sibuk sepanjang hari hanya untuk ngurusin hidup luar kita ini. Fisik kita, kesehatan kita, itu sih nggak salah, saudara ya. Kemudian bicara tentang penampilan kita, bicara tentang apa yang kita pakai, apa yang kita makan, semuanya kehidupan luar kita utamakan. Tapi kehidupan batin dilalaikan. Saudara, kau tidak akan pernah bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Nah, kunci pertama, utamakan kehidupan batin di dalam Kristus daripada penampilan luar kita. Ini cara pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Bagaimana cara kita bisa membangun kehidupan yang berakar di dalam Kristus? Cara yang kedua adalah kita mesti tetap menyatu di dalam tubuh Kristus. Saya ulangi, kita mesti tetap menyatu di dalam tubuh Kristus. Ini cara kedua untuk bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Saya mau baca 1 Korintus 12 ayat 12, ayat 18 sampai 20 dan ayat 27, ya. Kita loncat-loncat karena ini ada yang penting saja. 1 Korintus 12 ayat 12, ayat 18, 19, 20 dan ayat 27. Saya baca buat kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, iman baru bisa dibangun di dalam Kristus apabila kita tetap berada atau menyatu dengan tubuh Kristus. Ya. Dan sebaliknya, kita tidak mungkin membangun iman yang berakar di dalam Kristus kalau engkau mencoba untuk memisahkan diri dari tubuh Kristus. Engkau tidak mungkin bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus kalau engkau berada di luar tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus ini adalah bicara tentang komunitas gereja, komunitas orang percaya. Itu yang disebut dengan tubuh Kristus, ya. Jadi adalah sebuah kebodohan kalau kita mencoba untuk memisahkan diri dari tubuh Kristus atau dari komunitas orang percaya atau komunitas orang atau gereja, ya. Kenapa? Karena iman yang berakar baru kita bisa bangun kalau kita tetap menyatu dengan orang-orang percaya yang lain. Kalau kita tetap menyatu di dalam komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa kalau kita ada di dalam tubuh Kristus, kalau kita menyatu di dalam komunitas orang percaya, kalau kita menyatu di dalam komunitas gereja, kenapa dikatakan kita bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus? Karena hanya ada 3, saudara. Ada 3. Karena di dalam tubuh Kristus itu ada 3 hal yang merupakan cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga dengan 3 cara ini kita bisa membangun
ya, membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Yang pertama, di dalam tubuh Kristus itu ada persekutuan, Bapak Ibu. Ya, ada persekutuan, ya. Nah, banyak orang salah mengerti tentang persekutuan yang ada di dalam tubuh Kristus, ya. Mereka pikir persekutuan yang ada di dalam tubuh Kristus itu sama dengan persekutuan-persekutuan orang di luar sana, gitu ya. Banyak orang yang salah kaprah, mereka pikir persekutuan-persekutuan yang ada di dalam tubuh Kristus itu sama dengan perkumpulan-perkumpulan orang yang di luar sana, sama dengan organisasi di luar sana, sama dengan kebersamaan komunitas di luar sana. Banyak orang berpikir persekutuan dalam gereja itu sama seperti klub-klub sosial di luar sana. Saudara, salah. Ya, sangat-sangat salah. Akibat daripada kesalahan konsep itu, saudara, akhirnya kita nggak bisa berakar. Kenapa? Karena kita waktu ikut persekutuan, kita nggak sampai pada tujuan persekutuan itu. Karena kita anggap persekutuan gereja seperti klub-klub sosial saja, seperti komunitas-komunitas sosial saja. Saudara-saudara, ini sesuatu yang salah sekali. Padahal kalau kita belajar Alkitab, persekutuan yang dimaksudkan di dalam gereja itu memiliki satu ciri yang membedakannya dari semua persekutuan dimanapun, membedakannya dari klub-klub sosial manapun, membedakannya daripada komunitas-komunitas sosial manapun. Apa merupakan ciri persekutuan di dalam gereja? Cirinya dua. Pertama, di dalam persekutuan dalam tubuh Kristus itu ada yang namanya komitmen untuk taat kepada Kristus. Yang kedua, ada yang namanya komitmen untuk taat kepada firman. Sehingga orang yang kalau datang bersekutu di dalam persekutuan di gereja, mereka itu ada komitmen taat kepada Kristus, taat kepada firman. Nah, kalau ada komitmen taat kepada Kristus, taat kepada firman, ini akan membangun akar iman kita. Banyak orang keliru soal ini. Ayo, mari kita datang dengan komitmen taat kepada Kristus, taat kepada firman. Itu akan membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Itu yang pertama. Sehingga di dalam tubuh Kristus kita mesti tetap di situ, menyatu di dalam tubuh Kristus agar kita bisa membangun, karena di dalamnya ada persekutuan. Yang kedua, di dalam tubuh Kristus itu ada nasihat dan dorongan. Saudara, ada nasihat dan dorongan. Ya, saudara, kalau kita belajar tentang nasihat dan dorongan, kita bisa temukan nasihat dan dorongan itu di mana saja. Bisa bos kita di kantor, bisa di mana saja. Tetapi nasihat dan dorongan yang dibicarakan di sini adalah nasihat dan dorongan dari anggota tubuh Kristus yang lain kepada kita. Ya, dari orang-orang percaya, dari orang-orang yang beriman pada Tuhan. Kalau engkau mencari nasihat dan dorongan dari orang yang tidak percaya Tuhan, maka itu cuma teori manusia. Itu sebabnya ketika hati kita terluka, ketika kita lagi marah, dendam, ketika kita lagi putus asa, stres, merasa hampa, merasa kosong, ada masalah, problem, kita butuh nasihat dan dorongan. Dari siapa? Dari saudara-saudara seiman kita. Dan itu hanya kita temukan di dalam tubuh Kristus. Di luar tubuh Kristus cuma teori manusia. Ini salah satu ya kualitas yang ada di dalam tubuh Kristus yang bisa membantu kita membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Kalau engkau keluar dari tubuh Kristus, kau tidak akan dapat bagian ini. Maka kau susah sekali untuk membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara, yang ketiga tentang tubuh Kristus. Ada yang namanya tanggung jawab. Ya, di dalam tubuh Kristus ada yang namanya tanggung jawab. Nah, saudara, tanggung jawab itu adalah salah satu cara Tuhan menumbuhkan iman yang berakar. Ini menarik, ya. Iman kita tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah berakar di dalam Kristus kalau engkau tidak belajar bertanggung jawab. Itu sebabnya kalau kita belajar tentang tubuh Kristus
tanggung jawab selalu Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Ya. Tanggung jawab di sini yang dimaksudkan adalah belajar terlibat dalam berbagai pelayanan. Kita belajar terlibat dalam mengerjakan berbagai pekerjaan Tuhan. Kita belajar terlibat di dalam mensukseskan setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Misalnya belajar melayani dalam ibadah, dalam memberitakan Injil, dalam pemuridan misalnya, di dalam visitasi, di dalam konseling, dalam diakonia, di dalam apa saja bentuk-bentuk pelayanan. Pokoknya intinya adalah kita tidak akan bertumbuh kalau kita tidak belajar bertanggung jawab. Ini yang penting. Nah, itulah alasan mengapa Tuhan memberi engkau karunia, memberi engkau talenta. Setiap kita Tuhan karuniakan talenta. Setiap kita Tuhan kasih yang namanya bakat lahiriah. Setiap kita Tuhan kasih yang namanya kasih karunia atau yang namanya anugerahnya, ya, atau yang namanya bermacam-macam karunia-karunia rohani. Kenapa itu dikasih? Tujuannya supaya engkau belajar bertanggung jawab. Dengan engkau bertanggung jawab di dalam tubuh Kristus, maka engkau bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Jadi pada seri yang ketiga ini kita belajar bagaimanakah kita bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Yang pertama, ya, utamakan dulu kehidupan batin kita daripada penampilan luar kita. Yang kedua, tetaplah menyatu di dalam tubuh Kristus. Jangan pernah memisahkan diri. Sebab di dalam tubuh Kristus ada persekutuan, ada dorongan, ada nasihat, dan ada tanggung jawab. Semua itu Tuhan pakai agar kau bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang singkat dan sederhana. Kami percaya Tuhan, kami boleh mengingat dua prinsip ini agar kami bisa membangun iman yang berakar di dalam Kristus. Maka kami harus utamakan kehidupan batin daripada penampilan luar kami. Yang kedua, kami harus tetap menyatu di dalam tubuh Kristus. Jangan pernah kami Tuhan memisahkan diri dari tubuh Kristus itu. Tuhan, terima kasih. Dengan dua hal ini kami ingin hidup dan belajar membangun iman kami yang berakar di dalam Dia, sehingga iman kami semakin kuat. Berkati setiap jemaat-Mu. Jika selama ini mereka mengutamakan yang bukan seharusnya, Tuhan, buatlah mereka kembali kepada prinsip yang benar, agar mereka membangun iman mereka yang berakar itu dengan baik dan benar pula. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan suci. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan sakramen perjamuan kudus, maka kita harus mengoreksi hati kita. Kita harus melihat ke dalam diri kita. Pertama kali kita mesti berkata kepada Tuhan, Tuhan, nyatakan apa yang tidak layak. Supaya pada saat itu kita mohon pengampunan atas hal itu. Dan kita boleh dilayakkan. Sehingga ketika kita menerima roti dan ketika kita menerima cawan itu, kita boleh dilayakkan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya ingin kita memeriksa hati kita melalui doa bersama. Saya ingin kita berdoa agar kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menyucikan hati kita dan seluruh hidup kita. Saya mohon kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan setiap orang boleh berkata-kata kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Setiap umat ketebusan-Mu saat ini sedang berkata-kata dari hatinya kepadamu. Kami sadar di hadapan tatapan wajah Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan. Segala kelemahan, segala keterbatasan, segala hal-hal yang tersimpan dalam hati kami sebagai manusia berdosa, Tuhan melihatnya. Tuhan tahu, akan Tuhan mengerti. Karena itu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati sekali lagi, merendahkan diri kami di hadapan Allah. Mohon pengampunan-Mu Tuhan. Seringkali kami menjalani hidup kami mengecewakan hati Tuhan. Ada kalanya Tuhan, sikap dan perbuatan kami tidak memuliakan Engkau. Ada kalanya pikiran, perasaan kami, bahkan juga keputusan-keputusan kami tidak mencerminkan orang-orang yang beriman pada Tuhan. Bahkan ada kalanya kata-kata kami menyakiti, melukai, bahkan juga mungkin tidak berkenan bagi saudara-saudara seiman kami. Saudara ya, inilah waktunya kami datang di hadapan Allah sebagai orang-orang yang berdosa. Kami ingin katakan apa adanya bagimu. Tuhan, Kau nyatakan hal-hal yang tersembunyi sekalipun di hati kami, sehingga kami boleh Tuhan jamah satu persatu dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kematian-Mu 2000 tahun yang lalu, oleh darah-Mu, oleh tubuh-Mu yang Kau hancurkan, demi keselamatan kami dan demi pengampunan akan setiap dosa kami. Baik dosa-dosa di masa lalu maupun dosa-dosa di hari ini dan yang akan datang. Tuhan sudah selesaikan. Kami bersyukur atas pengampunan-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk semeja dengan Tuhan. Pimpin kami untuk menerima sakramen yang suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan menerima roti dan cawan Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian dari KPPK nomor 59. Pimpin ke Kalvari. Kita naikkan 2 bait saja. Setelah itu kita akan makan dan minum dari perjamuan suci. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu,
Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita angkat roti di tangan kanan kita dan sembari kita berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami tak henti-hentinya bersyukur. Karena apa yang Kau buat adalah sebuah karya besar yang begitu indah yang Kau persembahkan bagi setiap umat ketebusan-Mu. Kalau hari ini kami bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh keberanian, itu karena Kristus telah membuka jalan baru bagi kami. Sehingga melalui jalan itu kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu. Dan olehnya kami telah diampuni, olehnya kami diselamatkan. Kami bersyukur karena Engkau telah menetapkan setiap kami boleh menjadi ahli waris-Mu yang akan menerima hidup yang kekal melalui Kristus yang telah mati. Berkatilah kami Tuhan. Tuhan terus tanamkan iman yang kuat, komitmen yang tinggi dalam mengikut Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami boleh berjalan dengan setia, boleh berjalan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kami boleh terus berjalan sampai pada akhir hidup kami demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perjamuan ini. Berkati setiap umat-Mu yang telah ambil bagian di dalamnya. Berikan mereka peneguhan akan iman mereka. Secara rohani persekutukan kami terus menerus dengan Kristus yang ada di sorga.
dan Bapa dan juga Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tantangan kesulitan tidak mudah kami hadapi hari-hari ini. Tapi peneguhan akan iman kami akan membawa kami tetap bertahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas perjamuan kudus dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit dan lemah, Tuhan boleh jamah, boleh sembuhkan dan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus yang sudah kita terima pada hari ini. Kita yakin dan percaya menjadi berkat, kekuatan, dan mendatangkan iman dalam kita menjalani hari-hari kita. Saya mengajak setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri dan mari kita bersama membaca pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang imannya berakar di dalam Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk dan saat teduh. Tuhan memberkati. Berjalan dengan iman padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya, ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat
dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku berjalan dengan iman padamu, dan ku dengar suaramu, dan aku percaya aku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang, dan ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang, dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup